Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi amitna alaina bi ni'matil Islam wa syarahil sudurina bin nuril iman wa abada alaina bil alihil izam haitsu ja'alna min khairil ummati ukhrijat lin nas wa anzala alaina azamal kitaba wa ahkamin wa yassara lana amru ta'atihi wa basyara al-muttaqina bi jahannam di jannati wa hadaral mu'ridina bil alimil iqam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul udil azani wal maqamil akrami. Salawat rabbil wal salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa min afdali bi sunnati ila yaumil fazil aqar. Amma ba'd. Masyarul muslimin dan jamaah yang dirahmati Allah. Mengawali hari yang sepi ini, mari kita kirimkan rasa syukur dan terima kasih kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas fasilitas nikmat yang dianugerahkan olehnya. Kita mampu menyongsong hari raya Idul Fitri ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam naungan iman dan ihsan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan kita yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini kami selaku hati mengajak pada diri pribadi sendiri agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa yang ada dalam hati kita. Takwa dalam arti patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta berupaya menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Seluruh umat manusia telah berduka akibat wabah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang tengah melanda sejak awal April 2020. Pemerintah telah menetapkan fenomena ini sebagai bencana nasional yang perlu kita waspadai bersama. Hingga saat ini, tanggal 23 Mei 2020, setidaknya tercatat tepat pada pukul 12 kemarin sekitar 5.200.000 lebih penduduk dunia yang positif terhadap COVID-19 dan sekitar 21.755 di warga Indonesia khusus Sulawesi Tenggara sebanyak 211 orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi di dunia ini tentu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui kebijakan dan wewenangnya telah mengatur semua yang sedang dan akan terjadi di alam semesta ini. Hal ini sebagai ditegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla shay'in halaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu di semesta ini telah kami ciptakan
ketimpangan. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa tidaklah Allah menginginkan keburukan terhadap kepada kita semua. Kendati di mata kita mungkin hal ini merupakan hal yang negatif. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nuridu zulman li ibadi. Dan tidaklah Allah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Quran surah Ghafir ayat 31. Selalu ada hikmah yang bisa kita petik dari apa yang menjadi bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ini. Tinggal kita saja yang hanya berupaya mencari hikmah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena ini mengubah banyak hal di dunia yang tidak diakini. Semenjak wabah COVID-19 ini ditetapkan sebagai pandemi, jenis penyakit ini memakan korban yang cukup banyak dalam waktu singkat. Sejumlah kebijakan-kebijakan baru diambil oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran wabah ini. Salah satunya adalah dengan melarang adanya kerumunan di tengah-tengah masyarakat. Berkerumun menjadi hal yang potensial dalam penyebaran pandemi yang mematikan ini. Sebagaimana hari ini yang terjadi, ini merupakan luar biasa. Sudah ada keputusan bersama dari para pemerintah Sulawesi Selatan dan para ulama bahwa tidak ada akan yang namanya sholat di masjid. Tetapi karena begitu kuatnya umat Islam, bahkan di luar negeri kita melihat Donald Trump telah menyatakan bahwa semua rumah ibadah di masjid silakan dibuka. Mengapa kita di negara yang berislam yang kurang lebih 80% kita tutup? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hal ini tentu berimplikasi besar juga terhadap ritual keagamaan di Indonesia, khususnya agama Islam. Sebagai agama yang memiliki banyak ritual yang mendasarkan keutamaan sebagai ritual pada kegiatan bagi perkumpulan seperti sholat jamaah di masjid, perjalanan kajian di masjid majelis taklim. Jika Ramadan ada sholat tarawih berjamaah, maka hal ini mengubah mainstream kita dalam memahami praktek beragama sekaligus menyadari substansi beragama. Masyarakat muslimin dan jamaah itu yang dirahmati Allah. Ramadan kali ini kita rasakan sangat berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada Ramadan tahun sebelumnya kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah, untuk tahun ini kita tidak bisa melaksanakannya. Biasanya kita menyemarakan malam Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, tadabbur Al-Quran secara berjamaah, menyelenggarakan peringatan Nuzul Quran secara berjamaah, dan kegiatan-kegiatan Ramadan lain yang mendasarkan acaranya pada perkumpulan besar. Namun untuk tahun ini semua kita tidak lakukan akibat merebaknya wabah COVID-19, sehingga kita diharuskan menyelenggarakan ibadah-ibadah Ramadan yang tersebut di rumah saja. Hal ini tak lain sebagai upaya kita bersama memutuskan rantai penyebaran wabah COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang benar berbahagia menyambut hari kemenangan. Berangkat dari instruksi pemerintah terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi pada aktivitas bekerja dan ibadah di rumah saja, umat Islam memutuskan diri melakukan aktivitas kegiatan Ramadan di rumah. Hal ini tak lain sebagai ekspresi keislaman yang bijak dan penuh pertimbangan. Melakukan ibadah adalah sunnah, sedangkan menjaga diri agar tetap sehat dan terbebas dari paparan virus adalah kewajiban. Menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu bagian dari muqasid syariah yang perlu dipahami setiap muslim. Menegaskan kebijakan ini, kaidah fikih menyatakan bahwa darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menolak kemudaratan lebih diutamakan ketimbang mendatangkan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal dalam sebuah siaran televisi nasional bahwa umat Islam tidak perlu berkecil hati karena tidak bisa
juga merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah memperingatkan bahwa ibadah kami ini sunnah. Sebab menjaga keselamatan diri dalam keluarga adalah wajib. Beragama yang benar itu mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. Insya Allah pahala masih tetap mengalir jika kita beribadah di rumah saja. Justru Allah menyimpan hikmah untuk fenomena ini agar kita lebih dekat dengan keluarga, sholat tadarus dan buka bersama di rumah. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, banyak yang perlu kita pelajari dalam fenomena ini. Yang pertama, fenomena Ramadan di tengah pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai hamba Allah perlu lebih meningkatkan kepasrahan dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita disadarkan betapa lemahnya manusia. Segala apa yang kita andalkan berupa kecanggihan sistem dan teknologi tak berdaya berhadapan pandemi COVID-19 yang melanda. Yang tersisa adalah doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ini segera tuntas. Tentunya juga upaya yang dibarengi dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allahi wallahu al-ghaniyyul hamid." Wahai manusia, sesungguhnya kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Quran surah Fatir ayat 15. Mufassir Ibnu Katsir saat mengurai ayat ini menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan kondisi. Semua tidak lepas dari itu bergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pandemi ini menyadarkan kepada kita akan substansi ibadah, bahwa ibadah tidak selalu mesti dilakukan dengan berjamaah dan ramai-ramai. Terkadang ibadah mesti dilakukan dengan menyebur diri dalam kesendirian. Substansi ibadah adalah tafakkur atas sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilakukan dengan beramai-ramai atau sendiri-sendiri. Tafakkur adalah hak dalam hati. Yang ketiga, pembatasan sosial efek pandemi ini mengajarkan kepada kita pentingnya membangun kedekatan kepada keluarga. Kebijakan agar beribadah dan beraktivitas di rumah saja mendorong kita agar meningkatkan intensitas interaksi kita terhadap keluarga tercinta. Melakukan salat tarawih, tadabbur Al-Quran serta pengajian di mana-mana di masa pandemi ini memiliki pahala sepadan dengan dilakukan di masjid jika dalam kondisi normal. Betapa banyak di antara kita yang sibuk dengan pekerjaan, meninggalkan keluarga, bahkan berbulan-bulan tidak berkeluarga. Dengan adanya pandemi ini, kita semakin dekat dengan keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, mari kita mentadabbur siklus kehidupan kita masing-masing. Mari kita merefleksikan amal ibadah kita masing-masing dengan segala dinamika kehidupan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Pada Idul Fitri kali ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya fenomena pandemi yang melanda umat manusia. Saatnya kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dituntaskan pandemi yang tengah melanda umat manusia ini, khususnya kita di Sulawesi Tenggara, lebih khusus lagi kita di Konawe Selatan. Tetap di rumah saja dan marilah kita melakukan ibadah kita bersama kita sucikan hati kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita sucikan hati kita agar disingkapkan kepada kita kebaikan-kebaikan dan hikmah yang Allah titipkan dan dinamika kehidupan yang kita jalani saat ini. Bersama kita sucikan hati di hari yang fitri ini agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang menang. Qad aflaha man tazakka, maka sungguh telah menang siapapun yang mensucikan jiwanya. Quran surah As-Sam ayat 9. Demikian
bisa menjadi ilmu dan nasihat yang bermanfaat untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimin